adik-adik semua, selamat datang nih di petualangan matematika kita hari ini. Kakak seneng banget bisa nemenin kalian belajar bareng. Hari ini kita bakal menjelajahi sebuah dunia angka yang luar biasa seru. Dan percaya deh, ini bakal kepake banget di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi, siapkan diri kalian, cari posisi duduk yang paling nyaman, dan buka pikiran kalian lebar-lebar, karena kita bakal belajar sambil seru-seruan, oke? Yuk kita mulai petualangan kita sekarang. Kalian sadar nggak sih, biasanya kan kalau kita berhitung, kita pasti mulainya dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau mentok-mentok kita mulai dari angka 0, misalnya waktu kotak pensil kita benar-benar kosong melompong. Tapi coba deh pikirin sebentar, pernah nggak kalian ngebayangin, apa sih yang ada di bawah angka 0? Apakah angka itu beneran berhenti sampai di situ aja? Ataukah ada dunia rahasia di mana angka-angka ini bisa jadi lebih kecil dari tidak ada sama sekali? Jawabannya tentu saja ada. Dan kelompok angka rahasia inilah yang bakal kita panggil dengan nama bilangan bulat negatif. Nah, biar gampang ngebayanginnya, gini deh. Coba bayangin hal-hal yang posisinya tinggi atau panas. Misalnya nih, kalian lagi mendaki puncak gunung yang super tinggi. Atau pas cuaca lagi anget karena matahari bersinar terik. Nah, keadaan seperti itu semua kita tulis pakai bilangan positif. Tapi, gimana ceritanya kalau kita lagi asyik berenang dan menyelam jauh ke bawah permukaan laut? Atau pas lagi musim salju dan suhunya turun drastis sampai membeku di bawah 0 derajat? Nah, untuk nulis posisi di bawah laut atau suhu sedingin es itu, kita butuh teman baru kita ini, yaitu bilangan negatif. Ibarat lagi menjelajah wilayah baru, kita pasti butuh peta kan? Anggap aja ini peta bilangan bulat kita. Di tengah-tengah garis ini berdiri tegak angka 0 yang tugasnya jadi pembatas. Di sebelah kanannya angka 0 ada wilayah bilangan bulat positif yang biasa banget kita pakai tiap hari. Terus, coba perhatiin area di sebelah kiri angka 0. Nah, itulah wilayah baru petualangan kita. Bilangan bulat negatif. Mereka semua berbaris rapi di satu jalur yang kita sebut dengan garis bilangan. Di peta harta karun matematika kita ini ada satu aturan emas nih yang wajib banget kalian ingat. Semakin kalian bergerak maju ke arah kanan di garis bilangan, nilai angkanya bakal jadi semakin besar. Sebaliknya, semakin kalian mundur bergerak menjauh ke arah kiri, nilai angkanya bakal jadi semakin kecil. Jadi jangan sampai salah ya, angka negatif 5 itu nilainya jauh lebih kecil daripada negatif 1 loh. Soalnya posisi negatif 5 itu adanya jauh di sebelah kiri. Terus, gimana sih cara kita nyebut nama para penduduk di wilayah sebelah kiri ini? Wah, caranya gampang banget. Kita cuma tinggal nambahin kata negatif di depan angkanya. Jadi, kalau misalnya ada tanda minus kecil di depan angka 32, angka itu langsung kita baca sebagai negatif 32. Nah, kalau kalian mau nulis negatif 11 di buku kalian, cukup tulis tanda strip kecil di awal, baru deh diikuti angka 11. Super gampang buat dipahami kan? Sekarang, karena kita udah kenalan sama angka-angkanya, yuk kita pelajari cara menjumlahkannya. Jangan panik dulu, ini tuh seru banget kayak lagi main teka-teki. Ada 3 langkah ajaib nih. Langkah pertama, cek dulu angkanya. Apakah kedua angka yang mau dijumlahin itu tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif? Atau malah beda, satu positif dan satunya negatif. Langkah kedua, kalau tandanya sama, kalian langsung aja jumlahin kayak biasa. Tapi kalau beda, abaikan dulu tandanya, terus kurangin aja angka yang besar sama angka yang kecil. Terakhir, langkah ketiga, hasil penjumlahannya tinggal ngikutin tanda dari angka yang nilainya paling besar tadi. Gampang kan? Biar makin mantap, yuk kita langsung pakai jurus 3 langkah tadi ke contoh soal. Coba kita lihat yang pertama, negatif 275 ditambah negatif 302. Wah, keduanya punya tanda yang sama nih, sama-sama negatif. Ya udah, langsung aja kita tambahin 275 sama 302. Hasilnya 577. Dan karena dari awal mereka ini tim negatif, jangan lupa tempelin tanda negatifnya di hasil akhir. Jadi hasilnya negatif 577. Sekarang kita coba yang kedua ya. Negatif 250 ditambah positif 120. Tandanya beda nih. Langsung aja kita kurangi angka yang besar, yaitu 250 dengan yang kecil 120. Hasilnya 130. Karena angka 250 itu lebih besar dan dia punya tanda negatif, berarti hasil akhirnya wajib pakai tanda negatif juga. Jadi deh jawabannya negatif 130. Cuma gitu doang kok aturannya. Nah, sekarang soal pengurangan. Ternyata operasi pengurangan ini punya sebuah trik rahasia loh. Kadang ngelihat banyak tanda minus itu emang suka bikin pusing.
Tapi tahu nggak, buat ngurangin sebuah bilangan bulat, kita tuh sebenarnya bisa ngubah bentuknya jadi operasi penjumlahan yang udah kita kuasain tadi. Syaratnya cuma satu, kita harus menjumlahkannya dengan lawan dari si bilangan pengurang. Lawan dari bilangan positif ya bilangan negatif, dan begitu juga sebaliknya. Penasaran gimana trik sulap ini bekerja? Bayangin soal ini. 275 dikurangi negatif 175. Coba perhatiin, ada tanda kurang yang berjejeran langsung sama tanda negatif. Pakai trik sulap kita, lawan dari negatif 175 adalah positif 175. Jadi soal yang awalnya kelihatan ribet banget ini, tiba-tiba berubah wujud jadi penjumlahan biasa yang super gampang. 275 ditambah 175. Mari kita hitung. Yap, betul banget, hasilnya 450. Sulap matematika yang sangat praktis dan dijamin berhasil kapan aja. Oke, penjumlahan dan pengurangan udah sukses kita taklukkan. Gimana dengan perkalian dan pembagian? Bakal lebih susah nggak ya? Ternyata, ini malah jauh lebih gampang adik-adik. Kakak punya contekan super kilat buat kalian. Aturannya sangat amat sederhana dan cuma ada 2. Kalau kalian ngaliin atau ngebagi 2 angka yang tandanya sama persis, entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Titik. Tapi, kalau kalian ketemu 2 angka yang tandanya beda, hasilnya udah pasti bakal negatif. Udah, itu aja aturan mainnya. Yuk, kita tes jurus kilat kita sekarang juga. Soal pertama, 25 dikali 4. Dua-duanya positif, tandanya sama, berarti hasilnya pasti positif 100. Mantap! Lanjut, negatif 30 dikali negatif 5. Dua-duanya negatif, tandanya sama. Nah, hasilnya ajaib berubah jadi positif 150. Terus, gimana kalau negatif 20 dikali 3? Yang satu negatif, yang satu positif. Tandanya beda kan? Berarti kita udah tahu, pasti hasilnya bakal negatif 60. Terakhir nih, 40 dikali negatif 4. Beda tanda lagi, langsung aja sikat hasilnya negatif 160. Wah, luar biasa. Pakai aturan ini, kalian udah beneran kayak kalkulator berjalan. Di dunia bilangan bulat ini, kita nggak cuma belajar ngitung, tapi kita juga punya 3 sifat ajaib yang bakal ngebantu banget pas ngerjain soal. Sifat ajaib yang pertama namanya sifat komutatif, atau biar gampang, kita sebut aja sifat pertukaran. Bayangin deh kalian lagi tukeran tempat duduk sama teman sebangku di kelas. Orangnya tetap kalian berdua kan? Dan jumlah orang di meja itu nggak berkurang kan? Sama halnya dengan angka. 10 ditambah 5 itu hasilnya sama persis dengan 5 ditambah 10, yaitu tetap 15. Sifat ini juga berlaku buat perkalian. Mau 20 dikali 6 atau dibalik jadi 6 dikali 20, posisi yang ditukar ini sama sekali nggak akan ngubah hasil akhirnya. Sifat ajaib yang kedua adalah sifat asosiatif. Kalau yang ini lebih gampang kita panggil dengan nama sifat pengelompokan. Jadi gini, kalau kalian ketemu sama deretan 3 angka untuk ditambah atau dikali, kalian tuh bebas banget milih mau ngelompokin dan ngerjain yang mana duluan. Mau ngitung 2 angka yang di dalam kurung bagian depan dulu, atau mau ngerjain 2 angka yang di kurung bagian belakang dulu, bebas. Kenapa bisa gitu? Karena hasil akhirnya nggak akan pernah meleset. Kita bakal selalu sampai di stasiun tujuan angka yang sama persis. Nah, sifat ajaib kita yang ketiga ini bisa dibilang senjata paling kuat di antara semuanya. Namanya sifat distributif atau sifat penyebaran. Coba bayangin huruf A yang ada di luar tanda kurung itu adalah seorang kurir paket yang kerjanya super cepat. Nah, kurir ini punya tugas buat nganterin paket perkalian langsung ke rumah si B dan ke rumah si C yang kebetulan lagi ada di dalam satu kompleks tanda kurung yang sama. Jadi, angka yang di luar kurung itu bakal menyebarkan dirinya sendiri buat ngaliin setiap angka yang ada di dalam kurung satu persatu. Seru kan? Biar nggak bingung, yuk kita keluarin jurus kurir penyebar kita ke contoh soal ini. 10 dikali buka kurung, negatif 5, ditambah 3, tutup kurung. Angka 10 yang ada di depan bakal bertugas sebagai kurir. Pertama, kurir 10 ini kita kalikan dengan negatif 5. Habis itu, ditambah dengan si kurir 10 yang kita kalikan dengan angka 3. Berarti sekarang kita punya bentuk baru nih, negatif 50 ditambah 30. Karena tandanya beda, kita ingat lagi aturan awal kita. Kurangi aja 50 dengan 30, hasilnya 20. Dan karena angka 50 yang negatif tadi itu nilainya lebih besar, maka hasil akhirnya ngikutin bawa tanda negatif. Jadinya negatif 20. Keren banget kan langkah demi langkah yang barusan kalian lakuin? Nah, adik-adik semua, kalian udah berhasil nguasain semua dasar dan rahasia bilangan bulat nih. Sekarang, waktunya kita kumpulin keberanian buat ngadepin level boss di matematika, yaitu operasi hitung campuran. Di level ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai pembagian bisa aja muncul bebarengan di satu soal.
Tapi tenang, jangan panik. Kalian cuma butuh mematuhi 3 aturan ketat ini buat menang. Aturan nomor 1, selalu kerjakan apapun yang ada di dalam kurung lebih dulu. Aturan nomor 2, ingat, perkalian dan pembagian itu ibarat jenderal militer. Kedudukan mereka lebih tinggi, jadi kerjain mereka dulu sebelum prajurit penjumlahan dan pengurangan. Terakhir, kalau posisinya setara, kerjakan urut dari kiri ke kanan. Udah siap? Ini dia wujud monster level boss kita hari ini. 500 ditambah negatif 800, terus dibagi 4. Ayo, ingat-ingat lagi aturan main kita tadi. Jangan sampai kalian tergoda buat langsung nambahin 500 sama negatif 800 di awal ya. Ingat, ada operasi pembagian di sana. Dan dia adalah sang jenderal. Jadi kita wajib ngerjain negatif 800 dibagi 4 lebih dulu. Angka negatif dibagi angka positif, beda tanda nih. Pasti hasilnya negatif, yaitu negatif 200. Sekarang monster bossnya udah melemah, jadi soal yang super gampang. 500 ditambah negatif 200. Tandanya beda kan? Kurangi aja angka besar sama yang kecil. 500 kurangi 200 sama dengan 300. Yeay! Selamat adik-adik, kita berhasil ngalahin monster matematika ini bareng-bareng. Sebelum penjelasan kita kali ini selesai, kakak mau ngajak kalian lihat gimana sih serunya ngaplikasiin ilmu ini di dunia nyata. Sekalian jadi tantangan terakhir buat kalian nih. Bayangin ada seekor burung pelikan yang lagi terbang gagas setinggi 10 meter tepat di atas permukaan laut. Posisi burung itu berarti kita catat positif 10. Nah, jauh di bawahnya, ada seekor ikan yang lagi asyik berenang menyelam ke dalaman 5 meter di bawah permukaan air. Ingat aturan di bawah 0 tadi? Yap, posisi si ikan itu adalah negatif 5. Sekarang pertanyaannya, pakai garis bilangan dan operasi hitung yang udah kita pelajari bareng hari ini, kira-kira berapa ya total jarak antara si burung di atas langit sama ikan di kedalaman sana? Coba deh kalian ubek-ubek dan pecahkan teka-teki nyata ini di rumah. Dengan semua jurus rahasia yang udah kalian kuasai hari ini, kakak yakin 100% kalian pasti bisa nemuin jawabannya. Semangat terus ya latihannya, dan sampai jumpa di petualangan kita berikutnya, calon-calon jagoan matematika.